Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Kembali kita bisa hadir di dalam majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bahwa siapa saja di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul di dalam masjid, di dalam rumah-rumah Allah, dibacakan Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an kemudian mereka mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan sakinah kepada mereka, ketenangan, akan diikuti dengan rahmat, dan akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut namanya di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah suatu keutamaan, suatu kemuliaan bagi kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yang tentunya seharusnya ini menjadi motivasi kita terus-menerus untuk senantiasa membuat kita bersemangat untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu, untuk memasukkan majelis ilmu ke dalam agenda utama kita dalam hari-hari kita, sehingga kita akan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam hidup kita. Manakala di antara waktu kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, itu kemudian di antaranya ada yang kita gunakan waktu kita untuk majelis ilmu, maka insyaallah akan menjadikan waktu-waktu kita yang lain menjadi lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang kemudian diajak serta oleh kawannya, ayo kita datang ke majelis ilmu, lalu kemudian dia menolak dengan alasan sibuk, maka seharusnya sebaliknya. Ketika orang sibuk dengan majelis ilmu, diajak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung maksiat, maka dia akan dengan mudah menolak. Maaf, saya nggak bisa ikut karena saya sibuk menuntut ilmu, saya sibuk pengajian. Tidak sebaliknya, ayo ikut pengajian, saya sibuk olahraga, saya sibuk main catur. Wah, saya juga bingung sibuknya di mana main catur. Ada orang yang memang menjadikan permainan, hobinya mungkin menjadi agenda utama di dalam hidupnya, sehingga dia menjadikan itu alasan sibuknya untuk tidak sempat menuntut ilmu, hadir di dalam majelis ini. Maka sebaliknya kalau kita isi agenda utama kita dalam hidup ini untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, majelis-majelis ilmu, maka insyaallah menjadikan hidup kita menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabat-sahabatnya untuk mendakwahkan Islam ini, untuk menegakkan tauhid, yang atas jasa beliau, dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kita kemudian mengenal Rabb, mengenal ilah yang hak untuk disembah, untuk diibadahi. Kalaulah bukan karena dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali kita termasuk orang-orang yang sesat,
Barangkali kita masih ikut kepada nenek moyang kita. Mungkin ada yang nenek moyangnya menyembah pohon mungkin. Ya kita tidak tahu. Barangkali memang ada dari sini yang nenek moyangnya dari dulu bertauhid, terus bisa jadi. Tapi ada juga barangkali di antara kita yang mungkin dulu nenek moyangnya ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah gunung, macam-macam. Maka dengan dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita terselamatkan, terhindarkan dari itu semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan masih membahas, mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan persoalan akhlak dan adab di dalam Islam. Kali ini hadis yang akan kita bahas adalah sebuah hadis dari sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu kita sudah tidak asing dengan beliau ini, seorang sahabat yang tercatat paling banyak hafalan hadisnya, paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian julukannya adalah Abu Hurairah. Tentu sering kita mendengar nama sahabat ini karena banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ati, sesungguhnya orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, orang yang pandai berkelahi, orang yang kuat secara fisik. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, hanya saja orang yang kuat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu menguasai nafsunya 'indal ghadab, ketika ia marah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahihnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marah ini adalah salah satu sifat perilaku yang tentu saja melekat dengan kita sebagai manusia. Ini sifat tabiat secara umum, tabiat dasar manusia itu bisa marah. Justru orang nggak bisa marah ini bermasalah. Tentu tidak normal. Kan ada orang yang marah terus, ini juga nggak normal. Tapi ada orang yang nggak bisa marah, ini juga tidak normal. Nah, oleh karenanya di dalam hadis ini Nabi SAW, khususnya hadis ini ya, hadis utama yang kita jadikan landasan pembahasan kita pada malam hari ini, itu Nabi tidak menafikan adanya orang itu bisa marah. Makanya Nabi mengatakan orang yang kuat itu, Nabi tidak mengatakan orang yang kuat itu orang yang tidak pernah marah, bukan. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika ia marah. Jadi hakikatnya yang dilarang itu bukan marahnya, tetapi orang kalau sudah marah lalu tidak terkendali, dia kemudian dikuasai oleh nafsunya. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa rupa-rupanya memang yang namanya marah ini adalah kendaraan yang paling digemari oleh nafsu, ya, kendaraan yang paling efektif untuk menjerumuskan nafsu itu kepada keburukan. Karena memang nafsu ini kan sebenarnya nafsu itu sering lebih mudah diajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah dalam surah Yusuf itu. Sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung kepada keburukan. Tentu kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kendaraan paling efektif untuk menjerumuskan nafsu ke dalam keburukan itu adalah marah.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang itu tentu boleh saja marah. Wajar orang itu bisa marah. Tetapi harus ingat, jangan sampai marah itu menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Ya. Maka bagaimana kendalikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kuat adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya ketika ia marah. Bukan marahnya yang dilarang, walaupun di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga lebih khusus. Ini tentu biasanya Nabi memberikan nasihat kepada seseorang itu melihat karakternya, melihat latar belakang orang itu. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kulli qawlan yanfa'uni wa uqallil alayya la'alla a'ihi." Kata si fulan ini, sahabat Nabi SAW ini, "Ya Rasulullah, ucapkan kepadaku suatu ucapan yang bermanfaat dan tolong yang ringkas," katanya. Dia minta nasihat yang ringkas. Supaya apa? Supaya aku gampang mengingatnya. Ya, soalnya kalau pengajian ini, makanya pengajian setengah jam itu yang diingatkan yang poin-poinnya saja, maka penting itu dicatat kan gitu. Ya. Kadang-kala bahkan orang pengajian panjang 1 jam, yang diingat yang lucu-lucunya aja. Ya, itu aja dicatatnya. Maka sahabat Nabi ini meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku dalam satu kalimat yang ringkas supaya gampang diingat." Maka Nabi SAW benar memberikan nasihat yang ringkas. Apa kata beliau? La taghdab, jangan marah. Kemudian beliau meminta lagi. Setelah itu, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi mengulang lagi, la taghdab. Berkali-kali si sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu apalagi ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab dengan ucapan yang sama, la taghdab, jangan marah. Ya. Jangan marah. Kemudian dia mengatakan, sahabat ini, fafakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala fa idzal ghadabu yajma'u syarru kulluh. Setelah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la taghdab berulang-ulang itu, maka aku mikir bahwa ternyata memang yang namanya marah itu terkumpul di dalamnya keburukan-keburukan. Semua kejelekan-kejelekan itu terkumpul di dalam marah itu. Kata sahabat ini menyimpulkan paham terhadap apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi melarang marah. Bisa jadi ini satu agar ucapannya atau nasihatnya ringkas. Bisa jadi juga yang dilihat Nabi ini orang memang marah, ini gampang marah. Kan ada orang yang sedikit-sedikit marah, ya, sedikit-sedikit marah. Kadang-kala orang bilang, ini kenapa? Nggak ada sebab pun dia marah. Ada yang seperti itu. Nah, maka Nabi pun memberikan nasihat itu melihat latar belakang orang ini. Kenapa dipilih nasihatnya tentang jangan marah? Nah, beda orang tentu beda kebutuhannya di dalam nasihat. Gitu ya. Maka di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan marah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taghdab walakal jannah, jangan marah maka engkau akan mendapatkan surga. Maka bagimu surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi hakikatnya bukanlah marahnya yang tidak boleh. Akan tetapi apa? Akan tetapi mampu mengendalikan amarah. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal kadhibin al ghaidha, dan orang-orang yang mampu mengendalikan, orang yang mampu meredam amarahnya. Ya. Kata sahabat Nabi tadi, beliau menyadari bahwa yang namanya marah itu tempat berkumpulnya segala macam keburukan. Nah, sedangkan kita kadangkala sebagian dari kita justru menjadikan menjadikan marah itu sebagai salah satu cara untuk menanggapi, untuk bereaksi, atau bahkan cara untuk menyelesaikan suatu masalah.
Padahal seringnya yang namanya marah itu bukan menyelesaikan masalah, justru seringkali menambah masalah. Ya, seringkali justru menambah masalah. Kenapa? Karena kalau orang marah itu biasanya pikirannya tidak terkendali. Pikirannya tidak lagi bisa ditata dengan baik. Kadang kata-katanya tidak terkendali. Ya, apalagi keputusannya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, di dalam Islam itu tidak boleh seorang hakim itu memutuskan suatu hukum, mengadili seseorang ketika dia sedang marah. Hakim kalau lagi marah nggak boleh dia membuat suatu keputusan, menghakimi orang, mengadili orang, nggak boleh. Selesaikan dulu urusannya, reda dulu marahnya, baru kemudian dia mengadili. Karena apa? Takutnya nanti dia terbawa emosi. Bahkan sekalipun ini misalnya pelaku kejahatan, dia marah sama orang yang jahat ini, tidak boleh dia kemudian mengadili itu dengan emosional. Nanti takutnya jadi tidak adil. Ya. Baik marahnya itu karena terdakwa atau marah-marah yang lain. Pokoknya yang namanya hakim itu nggak boleh memutuskan perkara ketika dia sedang marah. Mau menghakimi orang, berangkat dari rumah, rupanya di rumah berantem dulu sama istrinya misalnya, ribut sama istrinya, belum selesai urusan sama istrinya, dia duduk di meja persidangan, sudahlah habis ribut sama istrinya, baru dilihatnya pencuri lagi. Nyuri apa kamu? Nyuri kota amal masjid. Wah, sudah nyuri kota amal masjid lagi, kan tambah emosi dia. Akhirnya yang harusnya mungkin nyuri itu dipotong tangan, nggak usah potong tangan, nggak cukup kalau cuma potong tangan, potong tangan sama kakinya sekalian. Nah, emosi, tidak adil, ya, tidak adil. Atau saking jengkelnya, udahlah hukum mati aja biar nggak maling lagi, gitu kan? Emosi sehingga tidak adil. Ya. Orang membuat satu keputusan ketika dia marah itu mesti keputusan yang tidak terkendali. Maka redakan dulu amarah itu. Baru kemudian selesaikan masalah. Jangan membahas masalah dengan marah ketika sedang marah. Siapapun dalam keadaan apapun, orang tua mau menghakimi misalnya, atau anaknya ada masalah sama anaknya, dia ingin membuat keputusan, boleh dia marah, tapi jangan buat keputusan ketika sedang marah. Redakan dulu emosinya, baru kemudian sampaikan nasihat, berikan keputusan. Kalau ketika marah pasti kemudian menghasilkan keputusan yang tidak adil. Sama istri tidak juga menghasilkan solusi kalau kemudian dia bicara dengan marah, bicara ketika dia marah. Nah ini ya, karena seringkali kemudian tidak menyelesaikan masalah, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, menimbulkan penyesalan di akhir biasanya kalau orang marah itu. Jadi ibu-ibu itu biasanya kan para wanita ini yang mudah emosional, karena wanita ini makhluk yang, nah ini bapak-bapak juga mesti menyadari, mesti memahami kalau istrinya misalnya gampang marah, nggak masalah, karena memang wanita lebih mengedepankan emosi ya daripada akal pikirannya ya. Makanya wanita biasanya lebih dulu emosi dulu. Macam-macam sih cara meluapkan emosi ya. Kadang-kala dengan marah, dengan menangis dan sebagainya. Biasanya wanita seperti itu. Ya, dengan ngomel-ngomel misalnya, itu bagian daripada keterampilan wanita kan begitu ya. Nah, jadi kalau punya istri tidak pandai ngomel berarti istrinya nggak terampil, Pak. Ya. Istrinya kurang sempurna berarti. Itu salah satu keterampilan dasar ibu-ibu, yaitu mengomel. Kata psikolog, saya pernah dengar bahwa wanita itu memang salah satu diberikan emosi yang lebih besar daripada laki-laki, maka kemudian dia menjadi orang yang menumpahkan emosinya itu dengan bicara. Makanya wanita itu ya, tutur katanya yang dikeluarkan lebih banyak daripada laki-laki. Katanya ini ya, saya juga nggak pernah neliti, nggak pernah hitung. Katanya kalau wanita itu
Kalau dia banyak ngomong, maksudnya dia cerewet, maka 20.000 kata per hari katanya. Kalau dia pendiam, 16.000 kata per hari. Itu kalau dia pendiam. Sedangkan laki-laki itu kalau pendiam 9.000 kata per hari. Kalau laki-laki ini cerewet, 12.000 kata per hari. Pendiamnya wanita lebih banyak kata yang dikeluarkannya daripada cerewetnya laki-laki. Ya. Nah, bapak-bapak juga harus memahami, oh kalau ditanya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, maksudnya meluapkan marahnya dengan ngomel-ngomel begitu. Ah, itu memang sifat dasarnya wanita. Berarti bapak memang menikah dengan wanita. Ya. Tapi kalau bapak pulang malam, misalnya telat pulang, istrinya nggak pernah nanya dari mana pak, kan mesti nanya gitu. Kok jam segini berpulang? Pengajian habis maghrib, selesai habis isya, kok jam 10 baru nyampe pak? Kemana aja? Sudah kemarin begini, sudah tadi galon nggak diangkat gitu ya. Terampil banget ngomong itu. Alhamdulillah istri saya perempuan gitu. Ya. Tapi kalau istri sudah mulai diam, ya, itu lebih berbahaya justru itu. Nggak ngomong apa-apa, justru lebih berbahaya. Tapi ini tadi, ya, ketika menghadapi marahnya seperti itu, nggak perlu kemudian kita hadapi dengan marah juga, karena pasti tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, ini sebenarnya dijadikan cocoknya kita antara laki-laki dengan wanita, dijadikan laki-laki itu lebih mengedepankan akal dan logikanya, kemudian dipasangkan dengan wanita yang mengedepankan emosinya. Ya. Dan adilnya di dalam Islam, untungnya adil di dalam Islam itu, suami istri itu talaknya itu diletakkan di lisannya laki-laki, karena cenderung laki-laki umumnya lebih mampu mengendalikan emosinya. Dipikir dulu kalau mau bicara. Ya. Untungnya talak itu tidak diletakkan di lisannya wanita. Kalau di lisan wanita, masya Allah, ya. Salah sedikit aja, telat pulang aja, oh pulangkan aku ke rumah orang tuaku, gitu ya. Nah, itu pasti diucapkan oleh wanita. Nggak mungkin bapak-bapak yang ngomong begitu, pulangkan aku ke rumah orang tuaku, gitu ya. Tapi kemudian kalau kita menghadapi jangan marah, pasti tidak akan selesai. Marah ketemu marah, satunya marah, akhirnya ribut. Dan orang kalau sudah marah, kehilangan kasih sayang, hatinya menjauh. Kalau orang lagi marah itu, lihat orang marah itu. Orang marah itu kalau ngomong kenceng-kenceng, teriak-teriak, padahal deketan, ya kan? Deket tuh ngomongin teriak-teriak, wah mau nih begitu kan? Kenapa? Karena orang marah itu walaupun jasadnya, fisiknya dekat, hatinya jauh. Makanya harus teriak. Ya. Tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali lagi, hakikatnya bukan marahnya yang dilarang, karena marah itu manusiawi, tetapi diperintahkan oleh Nabi untuk mengendalikan nafsu ketika marah. Karena ketika marah, setan akan menunggangi hawa nafsu ini, ya. Lalu kemudian dijadikan amarah ini sebagai alat untuk menjatuhkan hawa nafsu, menjatuhkan nafsu seseorang, sehingga orang jatuh kepada perkara-perkara keburukan. Ya. Emosional sampai kemudian terjadi akhirnya misalnya konflik fisik, memukul, pembunuhan, bahkan sampai terjadi, itu semua karena amarah. Tidak menyelesaikan masalah. Nah, marah itu boleh, tetapi dikendalikan. Semua perbuatannya, kata-katanya, tutur katanya. Makanya kalau mau bicara, mau menasehati anakkah itu, ya. Bahkan seorang guru misalnya, muridnya berbuat salah dengan kesalahan yang fatal misalnya, mau ngomong, mau kasih nasihat, redakan dulu amarahnya, baru diberi nasihat. Karena kalau marah, seringkali kemudian setan itu sangat mudah kemudian masuk mengajari cara marah yang maksimal, kan gitu. Gimana cara ngomong, nasihati nggak cukup, wah ngomong begini, kamu tuh bodoh, dan gitu ya. Kurang, kamu bodoh kuadrat, gitu ya. Kurang, kamu semacam-macam lah.
cacian, makian keluar ketika ia marah. Dan kalau marah itu seringkali siapapun diberikan nasihat dengan marah pasti tidak enak, tidak masuk ke dalam hati. Anak dinasehati, kalau kata orang tua itu kan nasehati. Bapak ini nggak marah, bapak ini menasehati kamu, kan gitu ya. Tapi yakinlah ketika kita sedang dalam tanda kutip menasehati anak tadi, dalam hati anak itu, bapak ini kapan selesainya? Itu aja. Tidak ada anak lagi dimarahi sama bapaknya, kamu tuh, apalagi mamanya, kamu terus. Ya Allah, alhamdulillah saya punya mama pandai memberikan ceramah. Alhamdulillah bapak saya ini memberikan nasihat yang baik. Nggak ada anak berpikir ketika dimarahi bapaknya ngamuk, kamu itu gini-gini. Berpikir seperti itu enggak. Yang ada kapan penderitaan ini berakhir gitu. Itu yang dipikirkan. Nah, tapi kalau nasihatnya kita sudah reda marahnya, baru kemudian kita sampaikan nasihat kita, baru betul-betul nasihat itu namanya. Ya. Insya Allah akan nyampe ke dalam hati. Bukan dengan emosional. Lalu bagaimana caranya kemudian agar marah itu terkendali? Bagaimana caranya meredakan amarah? Yang pertama kata Nabi SAW, berta'awudz ketika kita terbakar oleh emosi. Karena apa? Karena marah itu datangnya dari syaitan. Kalau marah itu mesti ditunggangi oleh syaitan. Ikut campur di situ syaitan itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah melihat ada dua orang sedang marah-marahan, teriak-teriak, saling caci mencaci. Nabi SAW mengatakan seandainya dia tahu suatu ucapan yang dengannya bisa reda amarah itu, apa ucapan itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berta'awudz, berlindung kepada Allah dari syaitan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Dan jika syaitan datang menggodamu dengan satu godaan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini ya, kalau orang marah maka ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka reda marah. Cuma ta'awudznya jangan di hadapan orang yang lagi dimarahi, lagi ribut, marah terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Sangkanya setan ini ya, ini malah tambah marah dia. Kamu kira aku setan gitu. Ya marah kita ta'awudz dengan suara yang lirih, tentu dengan hati yang tulus kepada Allah, minta perlindungan dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita mau ngomong, mau keluar kata-kata buruk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz terus ya. Maka akan membuat syaitan menjauh dan kemudian tidak mampu mengendalikan amarah kita. Kemudian yang kedua, upayakan untuk diam. Kata Nabi SAW, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila di antara kalian itu marah, maka hendaklah ia diam. Karena kata pepatah, lidah itu tak bertulang katanya. Yang paling gampang dikendalikan itu mesti lisan dulu. Marah itu lisan dulu yang dilatih oleh syaitan. Mencaci, mencela, menghina, bicara kata-kata yang menyakitkan. Kalau tidak terkendali pasti berusaha untuk menyakitkan. Orang marah itu kan upayanya untuk menyakiti. Ya, bahkan kadang-kala marah kata-katanya minta maaf mungkin, ya. Tapi tujuannya untuk menyakiti. Kok bisa? Iya, marah. Iya, aku minta maaf. Memang aku salah. Kamu nggak pernah salah. Itu kan menyakiti lagi. Kalau dengan marah, diucapkan dengan marah. Nah, itu ya. Maka upayakan diam. Karena nanti lisan ini yang paling mudah untuk kemudian dikendalikan oleh syaitan. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW ajarkan, kalau engkau marah, kata Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau engkau marah dan engkau marahnya dalam keadaan berdiri, maka hendaklah engkau duduk. Ya. Fa in dhahaba anhul ghadab, untuk meredakan amarah itu. Wa illa falyastaji'. Ya. Kalau sudah duduk masih belum reda juga amarahnya,
yattaji, maka hendaklah ia berbaring, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Mengambil posisi yang lebih rendah. Karena apa? Kalau orang marah itu, orang marah nafsu itu cenderung mengajak orang untuk menjadi orang yang sombong. Marah itu mesti orang sombong. Orang marah dengan kesombongannya. Karena itu perilaku utama setan, yaitu takabur, kan gitu. Maka ambil posisi yang lebih rendah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar Al-Ghifari dan dipraktekkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, suatu ketika pernah Abu Dzar Al-Ghifari dikerjai oleh orang. Zaman itu rupanya ada juga orang iseng kepada sahabat itu. Beliau lagi ambil air pakai ember, terus ada orang tuh ngisengin menjaili Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa yang berani mencabut rambutnya Abu Dzar Al-Ghifari? Kata yang kawannya, saya yang berani. Begitu Abu Dzar Al-Ghifari sibuk ngambil air, langsung dicabut tiba-tiba rambut dari kepalanya. Kaget Abu Dzar Al-Ghifari, emosi, dia mau emosi. Tapi begitu dicabut lari kan si jahil tadi ini. Langsung Abu Dzar Al-Ghifari duduk. Habis duduk baring Abu Dzar Al-Ghifari. Yang jahil itu malah penasaran, dia didatangi Abu Dzar. Kamu ngapain? Habis dikerjai kok malah duduk dan berbaring. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis ini, menyebutkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau marah dan marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau belum reda juga marahnya, maka berbaring. Itu cara Abu Dzar Al-Ghifari sesuai dengan petunjuk Nabi meredakan amarahnya. Kalau lagi marah kan berdiri. Kalau sudah berdiri biasanya kan nunjuknya itu enak kalau berdiri kan. Kamu itu kan gitu ya. Nah, marahnya itu lebih enak. Duduk, kalau duduk masih nunjuk juga kan gitu ya, masih emosi juga, baring, berbaring. Nah ini ya. Kemudian kalau masih terbakar emosi juga, Nabi SAW ajarkan untuk berwudu. Kata beliau, innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa min nar. Sesungguhnya marah itu dipengaruhi oleh setan, dari pengaruh setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i, maka api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau begitu di antara kalian ada yang marah, maka hendaklah ia berwudu. Kalau marah, emosi, pengen marah terus, susah dikendalikan, sudah duduk, sudah berbaring masih emosi juga, pergi ambil air wudu. Pergi berwudu. Apalagi kalau kemudian sholat, sujud lama-lama untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tidak layak kita menyombongkan diri, tidak layak kita meninggikan diri ketika kita marah itu. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah akan meredakan amarah kita. Ya. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita marah. Dan orang yang mampu mengendalikan amarah ini besar sekali kemudian ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka nanti di hari kiamat akan diberikan kepadanya kebebasan untuk memilih, ya, untuk memilih bidadari yang mana saja yang dia inginkan. Jadi bidadarinya nggak dijatah. Kalau orang yang mampu mengendalikan amarahnya itu bidadarinya nggak dijatah, tapi ditunjukkan semua terus milih. Bukan didatangnya ini bidadari, bukan. Silahkan milih di antara bidadari ciptaan Allah ini. Tapi syaratnya itu mengendalikan amarah padahal dia mampu meluapkannya. Kan ada orang yang tidak meluapkan amarah bukan karena dia nggak bisa, bukan karena dia mampu mengendalikan, tapi karena memang dia nggak mampu marah. Kenapa? Anak buah pengen marah, tapi yang dicengkelin ini atasannya. Kalau dia marah, aku dipecat, kan gitu. Nah ini lain cerita. Nah ini sebaliknya, atasan marah sama anak buah kan mudah, mampu dia. Orang tua marah sama anak kan mudah, mampu dia meluapkannya, ya. Tapi dia mampu mengendalikannya, padahal dia bisa saja meluapkannya sekehendak dia. Dia mampu mengendalikan, meredakan amarahnya, lalu kemudian menyelesaikan masalah setelah dia tidak lagi marah.
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kebebasan untuk dia memilih bidadari mana yang ia inginkan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya keutamaan orang yang mengendalikan amarah. Sesungguhnya bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga di dunia. Ya. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya dengan baik, sekali lagi bukan tidak boleh marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah, tapi marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sangat amat terkendali. Terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kalau agama Allah itu dihinakan, kalau syariat itu dilanggar, ya. Kalau syariat Allah itu dilecehkan, itu beliau baru marah. Kalau pribadinya beliau yang disakiti, dia tidak marah, ya. Dia tidak marah. Dan marahnya, puncak marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi sudah mendoakan kecelakaan suatu kaum. Betapa marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Bi'rul Ma'unah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus qari Al-Qur'an, para penghafal Quran, untuk mengajar Al-Qur'an suatu kampung, ternyata dicegat di tengah jalan lalu kemudian dibunuh. Puluhan para penghafal Quran syahid di dalam peristiwa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan selama sebulan penuh, setiap hari. Setiap hari Nabi berkunut. Lalu kemudian dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tidak hanya di waktu subuh, 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Nabi berkunut. Isinya apa? Mendoakan kecelakaan kepada kaum yang telah membunuh para qari ini. Itu puncak marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mendoakan kecelakaan. Ya Allah, laknatlah bani ini. Celakalah bani ini. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecelakaan kepada mereka. Ini puncak marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai turun ayat yang menghentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menurunkan ayat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti melakukan kunut nazilah. Kalau tidak turun ayat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendoakan. Itu puncak marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marah, puncak kemarahan itu adalah dengan doa. Kan gitu ya. Ya. Kalau pribadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, bagaimana di Taif waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat untuk, ya, malaikat Jibril, saking jengkelnya Nabi ditawari oleh malaikat Jibril, gimana kalau 2 gunung ini saya timpakan kepada penduduk Taif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Aku berharap mudah-mudahan nanti anak keturunannya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menahan amarahnya. Nabi kalau marah tidak suka ada orang melanggar, sahabat melanggar syariat misalnya, ada sesuatu yang salah, marahnya Nabi itu wajahnya yang memerah, kelihatan dari wajahnya. Tapi Nabi tidak mengekspresikan marahnya, apalagi sampai berteriak-teriak, tidak, kepada orang yang melanggar syariat. Kalau ada syariat yang dilanggar, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu, orang yang paling mampu mengendalikan amarahnya. Bukan tidak pernah marah Nabi itu, tapi mampu mengendalikan amarah. Ya. Dan para sahabat itu takut. Kalau Nabi itu sudah wajahnya marah, wajahnya merah, lalu Nabi bicara, itu sahabat itu takut. Nabi jarang marah, tapi ngelihat mimik wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi, masya Allah. Contoh misalnya Usama bin Zaid pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara ia membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat. Mau dibunuh, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ini mesti pura-pura aja nih, dibunuh sama Usama bin Zaid. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negurnya itu wajahnya merah. Usama bin Zaid tidak pernah lupa sama peristiwa itu. Dia mengatakan seolah-olah baru hari itu saya masuk Islam. Padahal di dalam riwayat tidak disebutkan Nabi, apakah Nabi memaki, menyalah-nyalahkan dengan menjatuhkan, merendahkan Usama bin Zaid, tidak. Ya. Nah, ini ya. Kalau orang tua, bapak misalnya jarang marah, anak itu tahu, bapaknya diem gitu, tahu kalau dia salah, kan gitu ya.
mengakui kalau dia salah. Ini nasihat yang terbaik adalah ketika kemudian tanpa harus memaki-maki, mencela, tapi kemudian orang ini menyadari, menanyakan bahkan apa kesalahannya, merasa dihukum. Ya, kadang-kala ada orang tua yang kemudian kalau dia marah, dimarahi anaknya, si anak bukannya terima malah kesal sama orang tuanya. Bapak ini marah aja terus kerjaannya. Tapi ada orang tua yang dia mampu mengendalikan amarahnya. Ketika dia marah kepada anaknya, anak itu merasa sangat bersalah. Ya Allah, saya sudah membuat orang tua saya marah, gitu. Saya telah membuat orang tua marah, membuat orang tua saya kecewa, sehingga dia kemudian minta maaf kepada orang tuanya. Ini tentu yang terbaik, ya, bukan dengan melampiaskan amarahnya tak terkendali. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni agar senantiasa kita mampu mengendalikan, meredam amarah kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan bagaimana caranya kita meredam amarah kita, dan ini tentu butuh latihan terus-menerus agar kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan amarah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.